Hala nih pernah kemalingan yang hampir aja tutup. Hampir tutup. Kenapa aku bilang hampir tutup? Karena aku udah nggak pegang uang lagi tuh. Aku udah nggak pegang uang lagi. Asli aku nggak ada duit sama sekali untuk ngebeli grinder, untuk ngebeli peralatan yang lain. Yang inilah junior di kampus. Dia nolong. Dia nanya sama aku, "Bang, apa ya jantungnya untuk nyeduh kopi?" Kata dia gitu. Grinder sama timbangan. Nama aku Manan. Kalau Alani Kopi pertama aku buka satu. Alasannya aku memang karena pengen nyari duit. Itu sih. Terus apa ya? Kalau bisa dibilang dulu kan buka di tahun 2017 tuh. Di 2017 awal aku baru tamat fresh graduate lah. Nah, itu nggak keterima kerja tuh, nggak diterima kerja sama perusahaan-perusahaan lah, nggak tahu kenapa. Jadi, dan aku memang suka ngopi, suka nongkrong, banyak teman-teman yang barista juga, gitu. Bingung juga kan, aku harus ngapain nih, baru tamat, nggak punya penghasilan, nggak punya pendapatan gitu. Jadi ya udah, itu udahlah aku buka kedai aja. Nah, sebelum Halani aku pernah buka gerobakan. Nah, di Karya, di daerah Karya namanya Kawan Lama Kopi. Nah, itu sebulan aja tuh bertahan, sebulan aja. Setelah itu aku nyari tempat, nyari lokasi. Jumpalah di sini yang di Bilal. Baru aku buatlah nama Halani. Nah, Halani buka di tahun 2017 di bulan 9 awal. Alhamdulillah udah bertahan 4 tahun lah, 4 tahun lebih. Kalau karakter kopi yang dijual Halani, kita karakter, kalau kita bicara karakter rasa nggak gimana ya. Atau kita juga kedai kopi yang ngikuti pasar. Maksudnya kayak lagi tren nih kopi susu, nah kita ulik kopi susu. Lagi tren nih cocktail, nah kita ulik cocktail, gitu-gitu sih. Tapi untuk karakter rasanya, karakter wilayah, kita hanya pakai Sumatera Utara. Walaupun bukan berarti kita menutup diri untuk daerah lain gitu. Sesekali dalam sebulan ada 3 kali untuk kopi tamu lah. Jadi konsumen nggak pada bosen tuh, nggak bosen minumnya sumut-sumut terus gitulah. Kalau untuk karakternya, tapi kita lebih khasnya sumut. Nah, di sumut itu kita ada beberapa yang udah jadi beans tetap, roast bean tetap untuk di kedai. Itu kalau untuk karo itu ada dokan, terus laukawar, desa laukawar, garingging. Kalau untuk di luar karonya kita ada spirok. Pokoknya sumut semua kita pakai sih. Simalungun juga pakai. Keren lah kalau untuk petani sekarang, keren. Mereka udah bisa proses pasca panennya, udah bisa, bukan hanya tanamnya saja dan perawatan aja gitu. Sekarang petani udah bisa menghasilkan green bean, bukan hanya gaba gitu. Sampai proses panjang itu mereka udah bisa untuk menghasilkan green bean. Nah, bukan hanya wet hull, dry hull gitu. Tapi mereka udah bisa buat proses natural. Keren lah kalau untuk petani sekarang, keren. Proses pasca panen pun mereka udah bisa. Yang aku lewat itu banyak lah. Banyak sekali. Aku buka itu bukan dengan bermodalkan mesin mahal, enggak. Kalau duitnya duit receh lah.
Kalau untuk awal buka tuh duit receh. Nah, di tahun 2017 kan bulan 9 nih aku buka. Di bulan 9-nya di bulan 12-nya aku pernah kemalingan. Halani pernah kemalingan yang hampir aja tutup. Hampir tutup. Kenapa aku bilang hampir tutup? Karena aku udah nggak pegang uang lagi tuh. Aku udah nggak pegang uang lagi. Asli aku nggak ada duit sama sekali untuk ngebeli grinder, untuk ngebeli peralatan yang lain. Asli aku nggak punya alat. Bahkan aku nggak sanggup untuk beli mokapot yang 100 sampai 200 ribu itu aku nggak sanggup lagi. Ada adik-adikan yang inilah junior di kampus. Dia nolong. Dia nanya sama aku, "Bang, apa ya jantungnya untuk nyeduh kopi?" Kata dia gitu. Grinder sama timbangan. Karena pada saat itu kettle murah gitu itu masih ada. Nggak dimaling, nggak dibawa sama malingnya. Mungkin karena dia lucu kali ya ngelihat ini apa, ini tempat jin atau apa gitu kali kan. Jadi nggak dibawa sama malingnya. Jadi junior aku itu ngasih barang itu, dia ngasih barang bukan uang. Dia ngasih barang bukan uang. Jadi sama-sama kami nyari. Itu pun beli second, sama-sama kami nyari. Dapatlah grinder WPM pada saat itu. Terus sama scale-nya Yami. Itu beli second, totalnya kalau nggak salah 1 juta lebih. Duanya kami beli 1 juta lebih. Situ pada saat proses setelah aku mau sebelum buka lagi, aku kayak ngerasa bener-bener kayak di titik terendahnya aku, karena aku nggak punya apa-apa lagi loh. Asli aku nggak punya apa-apa lagi. Pada saat itu aku mau jual HP juga, HP-nya nggak cukup untuk jual HP. Hasil uang HP-nya tadi nggak cukup untuk ngebeli satu timbangan, karena HP-nya HP butut pada saat itu kan. Ya kamera pun yang difoto pohon, nampaknya rumah gitulah kan. Memang samar-samar lah. Setelah itu bukalah lagi. Buka, nggak lama kemudian maling yang ngebobol kedai dapat. Abang-abangan di sekitar sini bilang, "Nan, itu maling udah dapet tuh. Gimana kita cari barangnya?" Aku nolak. Kenapa aku nolak? Satu, aku udah buka lagi kan. Yang pertama, aku udah buka lagi. Yang kedua, menurutku udahlah. Itu jalannya Tuhan memberi aku cobaan. Itu jalannya Tuhan memberi aku cobaan, dan itu jalannya Tuhan biar aku sedekah. Itu sih. Jadi menurut aku itu. Jadi aku ikhlas. Nah, aku nolak. Udah bang, nggak usah kita cari lagi. Aku udah ikhlas. Pada saat itu benar-benar aku ikhlas tuh. Benar-benar. Aku nggak ngingat lagi sama sekali. Maksudnya aku nggak ngungkit lagi kalau kemalingan itu, aku nggak ngungkit. Pada saat itu setelah aku bilang ikhlas, asli itu gede. Asli Halan itu mulai naik secara perlahan. Nah jujur, agama di aku kurang. Setelah aku sadar, ada rupanya rezeki ikhlas di agamaku. Ada. Rezeki ikhlas itu ada. Padahal aku nggak tahu, ini konsumen ada aja yang datang. Entah dari mana ada aja yang datang. Yang nggak teman aku pun ada aja yang datang. Yang nggak tahu kopi pun ada aja yang datang. Jadi banyak cerita lah kalau untuk di sini ya. Untuk di kedai itu banyak cerita. Kalau untuk harapan Halani di 2018, Halani punya cita-cita buka 10 cabang atau buka sebanyak-banyaknya cabang yang tanpa franchise, tanpa sistem franchise, yang Halani itu sendiri yang ngebuka cabang, tapi persenan sama orang yang jaga. Dari 2018 itu harapan Halani sampai sekarang. Nah kebetulan kita udah dulu ya pernah buka. Dulu pernah tercapai tuh, ada 2 cabang, tapi 1 persenan, 1 di Marelan kan. Tapi tutup
karena COVID dan permasalahan internal lainnya lah. Sekarang baru buka lagi, namanya Sasude Kopi. Sasude itu salah satu dari Halani. Jadi yang ngejalani Sasude itu persenan, bukan gaji. Persenan. Bahkan lebih besar dia persenannya daripada Halaninya gitu. Lebih besar dia persenannya daripada Halaninya. Jadi Halani itu artinya kan karena tuh Halani. Jadi aku pengennya tuh karena Halani ini ya orang-orang bisa berwirausaha, bisa jualan, itu sih harapannya. Ada 10 cabang, 10-nya persenan nggak ada gaji. Orang yang mau buka itu, orang yang mau datang nggak perlu uang, yang perlu tekad, pemikiran, kerja keras untuk mau buka cabang Halani. Uang bisa kita cari pelan-pelan. Aku percaya itu. Aku salut lah, keren lah. Makin kemari makin banyak coffee shop, makin kemari makin luar biasa lah coffee shop. Tapi setelah yang beberapa kali aku duduk, jangan penting, place penting gitu, tempat penting, tapi taste, rasa juga penting. Paling enggak enak lah, nggak usah cerita enak kali gitu, enaknya di umum lah, kualitas dijaga. Dan satu lagi sih, untuk coffee shop ya, untuk coffee shop yang baru-baru buka atau yang baru-baru mulai, kalau kalian mau cari kopi-kopi murah, rasa enak nggak dapat, bro. Sumpah, nggak dapat. Jadi kalau kalian beli espresso, beans espresso, mau harga murah, aduh. Ya gitulah. Pokoknya kalian udah dapat lah, yang nonton video ini udah dapat. Jadi kalau nonton, mudah-mudahan kalau buka coffee shop, gak usah tekan-tekan kali lah harga roast bean, sumpah, gak usah tekan-tekan kali. Tahu juga kalau jual minuman itu banyak, 100% untungnya, 100%, bukan 50%. Jadi saran aku itu aja lah ya. Nama aku Manan. Aku dari Halani Kopi. Aslinya aku Siantar sih. Thank you ya. Assalamualaikum.